Semangat pagi. Terima kasih kepada anak Bapak channel ya, yang telah setia dan selalu mengikuti materi kita di anak Bapak channel, yaitu materi komputer dan komputer jaringan ya. Pada pagi hari ini kita akan masuk yaitu mengkonfigurasi protokol TCP/IP kelas A ya. Protokol TCP/IP kelas A di jaringan kabel dengan topologi logik ya, topologi fisiknya star dan topologi logiknya pas Ethernet ya. Baik, kita lanjut aja nah supaya tidak menghabiskan waktu ya kita. Nah, sekarang kita lihat di depan laptop kita, di handphone kita atau di layar YouTube kita sudah ada komputer yang akan kita masukkan protokol TCP/IP kelas A ya. Caranya yaitu kita klik pada komputer. Ini komputer pertama, ini komputer kedua, ini laptop ketiga, ini laptop keempat ya. Kita akan masukkan protokol TCP/IP kelas A supaya mereka dapat saling berkomunikasi. Cara mengkonfigurasi protokol TCP/IP atau cara memasukkan protokol TCP/IP itu yang pertama kita klik dulu komputernya atau hardware-nya sekali ya. Kemudian setelah itu kita pilih desktop. Kemudian setelah itu kita pilih IP configuration. Ya ini ya, IP configuration. Kemudian ada dua pemilihan yaitu statik dengan DHCP ya. Yang DHCP itu adalah protokol yang dimasukkan secara otomatis oleh konsentraktor ya, baik access point maupun router ya. Kita tidak mencoba DHCP, tapi kita mencoba yaitu IP statik, yaitu IP yang kita masukkan sendiri ya. Baik, dia kelas A. Kalau kelas A itu adalah protokolnya yaitu IP-nya harus pada byte pertama yaitu dari angka 1 sampai angka 127 ya, itu menunjukkan IP kelas A. Di sini kita masukkan aja dia 11.20.21.1. Nah, coba kita perhatikan supaya kalian paham ya, bahwasannya ini ada 4 byte. Byte 1 ini 11, byte 2 20, byte 3 21, byte 4 adalah 1. Kenapa dia 4 byte? Karena kita menggunakan di sini masih protokol TCP/IP versi 4. Nanti setelah ini kita akan bahas terus sampai TCP/IP versi 6 ya. Jadi ini adalah TCP/IP versi 4. Jadi ada 4 byte. Di byte pertama kita buat 11. Kenapa? Karena kita mau mencoba TCP/IP versi 4 kelas A. Karena sudah diterangkan pada materi YouTube sebelumnya bahwasanya byte pertama pada protokol TCP/IP yaitu menunjukkan kelas. Kelas A adalah 1 sampai 127. Jadi kelas byte pertama pada kelas A adalah menunjukkan kelas ya. Dan byte pertama juga pada TCP/IP kelas A menunjukkan net ID ya. Net ID harus sama. Sedangkan byte kedua, byte ketiga, byte keempat itu menunjukkan host ID ya. Ini harus berbeda ya. Baik, kemudian selanjutnya subnet max-nya kita masukkan. Kalau dia TCP/IP kelas A berarti subnet max-nya wajib 255.0.0.0. Baik, kita close. Kalau kurang paham lihat materi YouTube ya pada protokol TCP/IP materinya. Sekarang kita masukkan pada komputer yang kedua, hardware yang kedua. Kita klik, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Di sini kita masukkan 10 titik. Nah, ini wajib sama karena net ID kan. Kelas A kan tadi kan byte pertama menunjukkan kelas, byte pertama menunjukkan net ID. Net ID-nya harus sama. Tapi host ID-nya yang tak apa-apa, harus host ID-nya harus berbeda. Kalau sama malah nggak connect ya. Kita buat 12.14.15. Net ID-nya harus sama, sedangkan host ID-nya harus berbeda ya. Subnet max-nya yaitu kelas A wajib 255.0.0.0 ya. Baik, net ID harus sama, host ID-nya harus beda. Sekarang komputer yang laptop yang ketiga, kita klik lagi, kita ambil desktop, kita ambil IP configuration. Statik ya. Kita buat dia IP-nya 10.25.26.27
Ini net ID-nya harus sama ya. Sedangkan yang ketiganya host ID-nya harus berbeda ya. Yaitu subnet max-nya sama 255.0.0.0 ya. Kemudian selanjutnya kita close lagi, masuk lagi ke komputer yang keempat, kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration, static, kita masukkan IP-nya, TCP IP untuk komputer yang keempat, yaitu 10.28.29.30. Net ID-nya harus sama, host ID-nya harus berbeda. Subnet max-nya adalah 255.0.0.0. Kita close. Nah, pertanyaannya, apakah komputer keempat ini sudah bisa berkomunikasi atau bisa berhubungan? Apakah dia sudah menjadi komputer jaringan? Jawabannya pasti. Karena komputer ini sudah mengikuti dua peraturan. Yang pertama, dia sudah dihubungkan dengan media transmisi kabel. Kabelnya adalah kabel strike ya. Yang kedua, sudah dimasukkan kendaraannya atau protokol TCP IP-nya yang bertanggung jawab untuk mengangkat data dari komputer tujuan, komputer pengirim ke komputer tujuan dan sebaliknya. Baik, sekarang kita akan coba untuk dicek apakah bisa tidak berkomunikasi ya. Jadi untuk mengeceknya kita harus masuk ke layar CLI atau layar command line atau perintah untuk membuat perintah teks di dalam Windows. Caranya kita berada pada posisi misalnya laptop ya, laptop pertama di sini. Kita klik, kita pilih di situ adalah command prompt ya, di desktop command prompt. Nah, di sini kita minta bantuan kepada sebuah protokol yang dikenal dengan namanya protokol ICMP. Jadi ICMP-nya komputer kita berhubungan dengan ICMP komputer tujuan, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Tetapi mereka untuk berkomunikasi, mereka menggunakan sebuah port. Jadi ICMP penerima menggunakan port pintu keluar, komputer pengirim juga, ICMP komputer pengirim juga menggunakan port pintu keluar. Karena keluar dari pintu mereka masing-masing, jumpalah mereka. Nah gitu ya, itu namanya ICMP. Kalau kamu mau tahu berapakah pintu atau port logik kepunyaan ICMP, kamu lihat lagi, yaitu perintahnya adalah protokol jaringan dan port logic protokol jaringan pada materi sebelumnya. Nah, kita cek dulu komputernya kita, laptop di sini apakah berkomunikasi atau tidak dengan jaringan. Caranya yaitu menggunakan ping. Bentar, kita ulang ping. Ini dia perintah ini, kita dibantu oleh protokol ICMP. Berapa IP dia? Kita harus hafal IP-nya, makanya buat IP itu yang gampang. Ya. Nah, ini dia. 10.25.26.27 kita buat seperti itu boleh gampang ya. Jadi kita cek ya 10.25 ya ping 10 ping spasi 10.25.26.27. Ini dia ya. Kita harus tahu IP kita. Kita enter. Kenapa salah? Oh, pingnya 2 kali. Ping nggak bisa, pingnya sekali saja ya. Ping ya. Itu dia. Nah, coba kita lihat, maka tampilannya adalah TTL sama dengan 128. Kalau keluar seperti ini, berarti komputer kita sudah terhubung dengan jaringan. Sekarang kita mau lihat, apakah komputer kita ini bisa berhubungan dengan komputer yang keempat. Kamu harus tahu komputer keempat ini berapa IP-nya, kita cek dulu. Berarti IP-nya adalah 10.28.29.30. Dari sini kita masuk juga ke layar desktop, ke layar command prompt. Kita ketikkan IP-nya ping 10.28.29.30. Ini adalah merupakan IP kepunyaan komputer yang keempat. Kita pingkan dari komputer kita. Kalau keluar tulisannya TTL, berarti memang komputer kita sudah terkoneksi dengan komputer yang keempat. Kita enter ya, nah. Oke, bisa kamu lihat yaitu TTL sama dengan 128. Kemudian kita mau tahu lagi apakah komputer kita ini bisa berkomunikasi dengan komputer satu. Kita harus tahu berapa IP komputer satu. Berapa komputer IP komputer satu, yaitu 10.20.21 1. 10.20.21 1. Berarti kita dari sini kita ambil command prompt,
ping 10, 20, 21, 1. Jawabannya TTL. Berarti komputer kita terhubung dengan komputer yang ke-1. Sekarang kita mau lihat komputer yang kedua. 10, 12, 14, 15. Kita harus ping lagi di sini. 10, 14, 12, 15. Kita ambil command prompt. Kita ping 10, titik 12, 14, 15. TTL. Berarti komputer ya kepunyaan yang komputer ketiga sudah bisa berkomunikasi sama yang keempat, sudah bisa berkomunikasi sama komputer yang pertama, dan sudah bisa berkomunikasi sama komputer yang kedua. Itu kita menghubungkannya menggunakan perintah ya, yaitu ping. Protokol yang membantu adalah IECMP. Bagaimana kalau kita mau cek dari perintah kepunyaan paket tracer, yaitu paket tracer juga memberikan perintah untuk mengecek apakah komputer sudah bisa berkomunikasi di virtual paket tracer. Caranya yang ini, nih, yang ini ya. Yaitu ada tulisannya R simple PDU, seperti amplop surat seperti itu ya. Kalau kita klik dari sini misalnya, apakah kita melihat dari sini sudah bisa nggak berkomunikasi kemarin? Kita klik di sini sekali, baru geser ke tujuan, kita klik. Nah, tengok tulisannya di bawah, successful. Berarti komputernya sudah bisa berkomunikasi dengan komputer yang itu ya. Yang ini juga begitu, klik kemari, successful. Klik dari sini, kemari, successful. Klik dari sini, kemari, successful. Artinya komputer manapun sudah bisa berkomunikasi dengan komputer yang lainnya. Ini adalah contoh jaringan virtual yang bisa kita lakukan kalau kita ingin membuat jaringan secara nyata ya. Nanti kita akan masuk ke jaringan secara nyata ya. Kabelnya ini adalah kabel Strike. Oke, sampai sini dulu kita ucapkan terima kasih. Semangat pagi.